Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Playding atau Cewek Psikopat. Sebelum masuk, alur cerita ini akan mengandung unsur kekerasan yang sadis yang mungkin akan mengganggu sebagian dari pendengar dan tidak pantas untuk ditiru. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Beberapa waktu kemudian, seorang guru mengapresiasi para murid yang sudah bekerja keras ketika jam piket mereka. Selain itu, wali kelas mengatakan kerja bagus juga untuk Garam dan ketua kelas yang sudah membereskan ruangan lab hanya berdua saja. Karena jam piket mereka telah usai, wali kelas mengatakan jika mereka sudah diperbolehkan untuk pulang, jadi berhati-hatilah di jalan. Para siswi tampaknya juga langsung pulang tanpa berbasa-basi, tapi sepertinya Yejin sedang sangat waspada dengan Garam yang sedang duduk santai di belakang. Jien mengatakan dirinya berterima kasih pada Garam yang sudah membantunya, jadi dirinya ingin mengajaknya untuk pergi ke warung tteokbokki dengannya. Jien memberitahu jika Garam tidak perlu khawatir soal biaya makanan, karena dirinya hari ini akan mentraktirnya. Garam meminta maaf karena hari ini dirinya tidak bisa pergi bersamanya, dan Jien menanyakan apakah dia sudah memiliki rencana. Garam mengatakan sepertinya dirinya memiliki seseorang yang ingin sekali dirinya temui ketika pulang nanti, dan itu malah membuat Yejin sangat merinding. Yejin berpikir apakah cewek gila itu berencana untuk mengikutinya sampai pulang ke rumahnya dan mengganggunya selama perjalanan. Yejin yang ketakutan tentunya kebingungan harus melakukan apa, karena hari ini dirinya ada jadwal les matematika, tapi dirinya takut akan diculik. Yejin yang ketakutan tentunya kebingungan harus melakukan apa, karena hari ini dirinya harus pergi ke les matematika, tapi dirinya takut akan diculik. Yejin berpikir, apakah dirinya harus menelpon pacarnya, karena seharusnya mereka tidak akan mengganggunya kalau bersama dengan orang yang tidak bersalah. Tidak hanya itu, Hyunjun sebenarnya juga sangat khawatir karena dia merasa bahwa ucapan Garam barusan itu ditujukan padanya. Karena ayah dan ibunya sedang dalam perjalanan bisnis, serta kakaknya berada di rumah sakit, Hyunjun tidak memiliki pilihan lain selain pulang sendirian. Namun ketika pergi, Hyunjun mendengar bahwa Garam baru saja bertengkar dengan ketua kelas, jadi mungkin saja hari ini targetnya bukanlah dirinya. Pada akhirnya, Yejin berdoa agar Garam mengganggu Yejin saja mulai dari sekarang, dan Yejin juga berdoa agar Garam mengganggu Hyunjun saja. Tampaknya, doa kedua orang itu mulai terkabulkan, karena Garam sekarang mulai berdiri sembari mengatakan dirinya sudah memutuskan akan pergi dengan siapa. Garam menanyakan kenapa Hyunjun terlihat sangat ketakutan begitu ketika melihat dirinya, tapi Hyunjun hanya bisa terdiam ketakutan. Garam mengatakan dirinya hari ini tidak akan bermain-main dengannya karena dirinya hanya ingin membawa kacungnya Hyunjun saja. Garam menanyakan kenapa Sehe dan Jejin hanya diam saja, apakah mereka tidak mendengar jika dirinya memanggil mereka. Garam mengatakan agar mereka berdua segera ikut dengannya karena hari ini mereka akan pulang terlambat dan menjadi akrab dengannya. Hyunjun yang mendengar itu tentunya menanyakan bagaimana dengannya, apakah dirinya diperbolehkan untuk pulang duluan. Garam menanyakan tumben sekali Hyunjun menanyakan itu padanya, dan apakah dia sebenarnya kesal karena dirinya tidak mengajaknya. Hyunjun mengatakan bukan begitu, karena dirinya hanya mengira bahwa dirinya nanti akan disuruh untuk mengikuti mereka berdua. Hyunjun tentunya bergegas keluar kelas sembari mengatakan kalau begitu dirinya akan pulang duluan, tapi Sehe meminta agar Hyunjun tidak pergi duluan. Garam mengatakan ini sungguh luar biasa karena Hyunjun masih sangat egois dengan meninggalkan teman-temannya. Yejin berpikir jika kedua orang ini tidak memiliki hubungan apapun dengan Izzy dan Hyena, tapi kenapa Garam malah menyasar pada mereka? Akan tetapi, Yejin rasa jika ini bukanlah urusannya, karena dengan adanya kedua orang itu, dirinya bisa lolos dari wanita gila ini. Sambil keluar, Yejin berpikir akan memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke tempat les, jadi setidaknya hari ini dirinya tidak perlu khawatir akan diikuti. Garam menanyakan mau berapa lama lagi mereka berdua berpelukan seperti itu, atau apakah mereka sedang melakukan eksperimen listrik statis. Garam mengatakan agar mereka segera membawa barang-barangnya, karena dirinya memiliki banyak sekali pertanyaan pada mereka. Di belakang sekolah, Garam menanyakan kenapa mereka gemetaran begitu, padahal dirinya tidak akan memakan mereka atau semacamnya.
Garam mengatakan alasan kenapa dirinya memanggil mereka kemari adalah karena dirinya ingin menanyakan sesuatu pada mereka. Jika mereka berdua menjawabnya dengan jujur, maka dirinya akan melepaskan mereka tanpa terluka. Sehe menanyakan apakah itu berarti dia akan membunuh mereka jika berbohong, dan Garam mengatakan tidak seburuk itu karena dirinya hanya ingin menanyakan beberapa hal saja. Sehe menanyakan apakah itu berarti dia akan membuat mereka cacat, dan Garam mengatakan agar mereka segera diam karena dirinya mulai kesal. Garam menanyakan bukankah mereka berdua ini juga berasal dari SMP Saero, dan Sehe membenarkan. Garam menanyakan apakah mereka berdua mengetahui soal cewek yang bernama Hyena, dan Sehe menanyakan apakah yang dimaksud itu adalah cewek yang bunuh diri tahun lalu. Sehe menanyakan kenapa dia menanyakan soal itu, dan Garam mengatakan tidak perlu banyak tanya dan jawab saja dirinya. Garam menanyakan apa hubungan mereka berdua dengan kematian Hyena, apakah mereka berdua juga terlibat menindasnya. Sehe mengatakan dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Hyena, dan Jejin mengatakan dirinya bahkan tidak pernah sekelas dengannya. Garam mengatakan kenapa mereka masih berani berbohong, dan kedua itu bersumpah jika mereka tidak ada keterlibatan apapun, bahkan mereka hampir saja tidak pernah bertemu. Garam mengatakan sepertinya mereka masih berani berbohong padanya, meski dirinya tidak terlalu tahu soal Jejin, tetapi seharusnya Sehe sudah berteman lama dengan Yunjin. Garam mengatakan bahkan dirinya juga sudah tahu jika Sehe memiliki hubungan dekat dengan pelaku lainnya yang bernama Kang Ahyon, tapi dia masih berusaha polos di depannya. Sehe mengatakan dirinya memang sudah dekat dengan orang itu sejak kecil, tapi sejak orang itu bergabung dengan kelompoknya Cha Sohyun, dirinya bahkan tidak pernah mengobrol dengannya. Sehe mengatakan dirinya tidak memiliki hubungan lagi dengan Ahyon, bahkan mereka hanya saling menyapa saja karena berasal dari tempat yang sama yaitu Busan. Terlebih dirinya terlalu takut untuk bersama dengan orang gila itu. Sehe mengatakan Ahyon itu anak bela diri seperti Yejin, tapi dia lebih parah lagi daripada Yejin, jadi tidak mungkin dirinya bisa dekat dengan orang seperti itu. Garam mengatakan jika dia berbohong terus, mungkin wajahnya akan berubah seperti sapi, tapi Sehe meminta ampun karena dirinya ini berkata jujur. Sehe memberitahu jika dirinya menghindari mereka semua ketika masih berada di SMP, karena dirinya sangat ketakutan pada Ahyon dan Sohyun, seperti dirinya ketakutan pada Garam. Garam merasa sepertinya mereka berdua tidak berbohong, terlebih dirinya mendapatkan foto bugil mereka sebagai jaminan, jadi sepertinya tidak ada lagi yang bisa dirinya dapatkan. Garam merasa ini sungguh sangat disayangkan sekali, karena jika kedua idiot ini juga terlibat, maka dirinya pasti akan mendapatkan mainan yang lebih banyak. Jejin menanyakan apa Garam bisa berhenti membuat ekspresi menyeramkan seperti itu, dan Garam menanyakan ekspresi seperti apa yang dimaksud. Jejin mengatakan jika wajah Garam barusan menunjukkan ekspresi seorang maniak psikopat yang sudah siap untuk membunuh seseorang, tapi Garam menanyakan apakah dia mau dihajar, dan Jejin mengatakan dirinya akan diam. Garam mengatakan kalau mereka sudah mengatakannya dengan jujur, dirinya akan mencoba untuk mempercayai mereka, dan Sehe menanyakan apakah dia serius. Garam mengatakan dirinya ini tidak pernah bercanda, tapi sebagai balasannya, mereka harus melakukan sedikit tugas harinya. Sehe menanyakan memangnya tugas apa itu, dan Garam mengatakan itulah alasan kenapa dirinya hanya memanggil mereka berdua. Garam mengatakan karena dirinya mulai dari sekarang akan mulai fokus untuk memberikan pelayanan spesial pada ketua kelas, jadi akhirnya dirinya memiliki sebuah ide. Garam mengatakan karena dirinya nanti akan disibukkan dengan menangani ketua kelas, maka dirinya mungkin akan membuat Yunjin jadi sangat longgar. Oleh karena itu, Garam memutuskan untuk mengalihdayakan tugas perundungan Yunjin pada mereka berdua, jadi apakah mereka sudah mengerti maksudnya? Sehe mengatakan mungkin itu agak sulit, dan Jejin menanyakan apakah Garam tidak memiliki tugas lain yang lebih mudah. Garam menghela nafas mengatakan dirinya sama sekali tidak mengerti kenapa cewek seperti mereka mau melindungi cewek egois yang meninggalkan mereka berdua. Garam menanyakan apakah mereka berdua sudah lupa dengan foto bugil yang dirinya simpan, dan itu membuat kedua orang ini ketakutan. Garam mengatakan kalau mereka melakukan tugas ini dengan baik dan rajin selama 1 semester, dirinya akan menghapus semua foto bugil mereka. Sehe mengatakan kalau begitu dirinya akan melakukan yang terbaik, dan Jejin juga mengatakan agar Garam mempercayakan ini pada mereka.
Garam senang karena mereka akhirnya paham. Selain itu, dirinya juga ingin agar mereka berdua melupakan persoalan Hyena yang dirinya bahas barusan. Sehe menanyakan memangnya siapa itu Hyena, dan Jejin mengatakan kenapa namanya itu tidak seperti orang dari Yunani. Garam mengatakan dirinya akan memberikan instruksi lebih detail nanti malam melalui DM, jadi sebaiknya mereka berdua waspada dan juga menunggunya. Sembari pergi, Garam berpikir seharusnya ini sudah cukup karena dirinya telah menjalankan tugas yang diberikan oleh ayahnya. Lee Myung-jun pernah memberitahu Garam jika Hyena selalu dikelilingi oleh orang-orang karena kepribadiannya yang santai dan juga sangat positif. Tapi setelah Hyena menjadi mainan orang-orang itu, mereka yang tadinya mendekati Hyena langsung meninggalkannya. Hyena meninggal dalam kesendirian dan kesepian meski berada di rumah, tapi dia selalu jauh dari rumah dan tidak pernah meminta bantuan. Untuk melindungi ayahnya yang tidak berguna dari para monster itu beserta dengan Hyodo Group, dia memutuskan untuk menahan semua rasa sakit itu sendirian. Myung-jun ingin agar Garam membuat Hyunjin merasakan alienasi dari dunia yang dialami Hyena, di mana dia merasakan kesepian yang mendalam. Keesokan harinya, Hyunjin menanyakan kenapa mereka berdua bersikap seperti ini, kenapa mereka bertingkah seolah-olah tidak pernah kenal dengannya. Hyunjin menanyakan apakah itu karena kemarin dirinya meninggalkan mereka berdua, tapi bukankah tidak terjadi apapun pada mereka juga. Hyunjin mengatakan hari ini dirinya akan mentraktir mereka jajanan kantin sebagai permintaan maaf, tapi Sehe langsung menampar tangan Hyunjin. Sehe mengatakan jika Hyunjin itu sangatlah menjengkelkan dengan rengekannya itu, dan apakah dia ingin dibunuh. Sehe mengatakan karena Hyunjin, mereka harus terseret dalam masalah ini, dan dia malah meninggalkan mereka begitu saja agar bisa kabur dari wanita gila itu. Sehe mengatakan kalau bukan karena kakaknya itu, mereka bahkan tidak akan berteman dengannya, dan Hyunjin menanyakan apakah mereka serius mengatakan ini. Jejin mengatakan Hyunjin itu hanya memikirkan soal dirinya sendiri, jadi sebaiknya mulai dari sekarang mereka berpura-pura tidak pernah mengenal. Jejin mengatakan mulai dari sekarang mereka akan hidup masing-masing, seperti yang dia lakukan kemarin pada mereka. Hyunjin yang kesal tentunya langsung berteriak apakah mereka ini sudah gila, dan apakah mereka berpikir bisa sejauh ini tanpa dirinya. Hyunjin menanyakan apakah mereka menjauhi dirinya hanya karena kejadian kemarin, dan sepertinya mereka ini adalah para sampah yang tidak memiliki rasa setia kawan. Hyunjin mengatakan mereka berdua bahkan merekam dirinya ketika sedang berjalan seperti seekor anjing, tapi dirinya tidak pernah meributkannya. Hyunjin yang menangis mengatakan bersetan dengan mereka, dirinya tidak membutuhkan orang-orang seperti mereka, jadi jangan bicara lagi dengannya. Tentu saja, Hyunjin yang dikatakan seperti itu tentunya merasa sangat sakit hati setelah ditinggalkan oleh teman-temannya dan langsung kabur ke toilet. Penggosip bandel menanyakan apakah Hyunjin baru saja diputuskan oleh teman-temannya, tapi sepertinya Hyunjin sekarang tampak lebih kasihan lagi. Para penggosip bandel itu menanyakan apakah sebaiknya mereka menemani saja Hyunjin yang malang itu, tapi itu hanyalah sebuah guyonan bagi mereka. Yejin merasa ini sungguh sangat sial karena dirinya kembali ke sekolah hanya untuk menyaksikan para sampah bodoh seperti ini. Akan tetapi, kalau dirinya meminta untuk mengambil ujian paket dan membuat keributan, rumah sakit turun-temurun keluarganya bisa menjadi arena pembalasan berdarahnya Lee Myung-jun. Jika itu sampai terjadi, Yejin sangat yakin jika ayahnya pasti akan menyerahkan dirinya pada Lee Myung-jun hanya untuk melindungi rumah sakitnya. Yejin sangat yakin jika ayah sosiopatnya pasti akan melakukannya. Bahkan saat kejadian Hyena, dia sudah bersiap untuk menghapus namanya dari kakak. Yejin berpikir jika saat ini dirinya harus segera menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini sendirian. Jika diingat kembali, dirinya kemarin mematahkan beberapa tulang Garam. Jadi untuk sementara Garam pasti tidak akan bisa masuk ke sekolah. Entah mau sekebal apapun monster itu, dia pasti memerlukan waktu untuk pulih. Yejin lega karena setidaknya untuk hari ini dirinya bisa pergi ke sekolah dengan tenang tanpa adanya Garam yang mengganggunya. Namun tidak seperti apa yang diharapkan oleh Yejin, Garam malah masuk ke sekolah dengan wajahnya yang penuh dengan semangat. Garam yang sangat bersemangat menanyakan apa kabar mereka semua, tapi seisi kelas hanya kebingungan dengan tindakannya Garam. Garam menanyakan apakah ada sesuatu yang aneh dari dirinya, tapi katanya sekretaris baik juga ada tren baru-baru ini di Korea Selatan.
Garam mengatakan jika hari ini adalah hari yang sangat indah, karena mulai hari ini dirinya akan menjadi teman sebangku kedua kelas. Garam mengatakan dirinya sudah mendapatkan izin dari Pak Guru, jadi mulai dari sekarang dirinya bisa lebih akur dengan kedua kelas. Yejin berpikir, memangnya apa yang sedang direncanakan oleh wanita gila ini? Apakah dia sekarang berniat untuk mengganggunya ketika sedang berada di jam kelas? Garam mengatakan agar ketua kelas tidak perlu sedih seperti itu, karena dirinya kali ini juga telah menyiapkan sebuah hadiah sebagai bentuk pertemanan mereka. Yejin berpikir memangnya apa yang sedang dibawa oleh Garam di dalam tasnya yang besar ini. Namun setelah diperhatikan lagi, Yejin sangat terkejut karena tas yang sedang dibawa Garam itu malah mulai bergerak dengan sendirinya. Garam mengatakan jika ketua kelas penasaran dengan isinya, kenapa ketua kelas tidak membukanya sendiri, karena hadiah ini juga adalah hadiah yang sudah dirinya persiapkan untuk ketua kelas orang. Yejin yakin jika dirinya tidak salah lihat, jika tas ini bergerak dengan sendirinya, ditambah lagi ada bau amis yang pernah dirinya cium sebelumnya. Yejin tidak tahu pasti apa isinya, tetapi Yejin sangat yakin jika isi di dalam tas ini adalah sesuatu yang sangat menjijikkan. Melihat dari tatapan Garam yang penuh dengan harapan itu, sudah menunjukkan bahwa dia mengira dirinya akan membukanya, tapi itu tentunya membuat Yejin jadi semakin jengkel. Yejin berpikir dirinya tidak akan menuruti kemauannya itu, karena dirinya tidak akan pernah membukanya. Garam menanyakan bukankah ketua kelas penasaran dengan isi tasnya ini, jadi kenapa ketua kelas tidak membukanya sendiri dan melihat langsung apa isinya? Yejin mengatakan dirinya sama sekali tidak penasaran, jadi sebaiknya dia pergi dari hadapannya, tapi itu malah membuat Garam menjadi semakin kesal. Garam mengatakan kalau ketua kelas memang malu-malu membuka tasnya, dirinya akan menggantikannya untuk membuka tasnya, dan Yejin mengatakan apa yang sedang dia lakukan. Setelah membuka tasnya dan mengeluarkan isinya, Garam memamerkan pada Yejin jika ini adalah krustasea peliharaannya. Semua orang yang melihatnya tentunya sangat tercengang dengan apa yang dibawa oleh Garam, termasuk dengan Yejin yang hanya bisa melongo. Yejin berpikir wanita ini sudah sangat gila, karena hewan yang dibawa itu masih dalam keadaan hidup. Garam menanyakan apakah ketua kelas pernah mendengar tentang diplomasi hewan, karena sejak zaman dahulu, memberi hewan peliharaan adalah cara terbaik untuk menjalin persahabatan. Garam mengatakan dirinya bahkan memberikan nama untuk melambangkan kerja keras seperti semut demi persahabatan mereka. Garam mengatakan jika nama hewan peliharaannya ini adalah Gaemi, tapi Yejin berpikir sudah berada di level berapa kegilaan wanita ini. Yejin mengatakan jangan berbicara omong kosong soal hewan peliharaan, apakah dia tidak tahu jika kepiting itu adalah hewan yang hidup di dalam air. Yejin menanyakan apakah dia ingin menyiksa hewan itu sampai mati perlahan, tapi Garam mengatakan kepiting ini masih bisa bergerak dengan sangat lincah di darat. Garam mengatakan sepertinya ketua kelas tidak tahu jika kepiting tidak hanya hidup di air, tetapi dia juga bisa hidup di darat. Garam mengatakan sepertinya ketua kelas ini tidak sepintar apa yang terlihat, dan Yejin mengatakan apa maksudnya barusan. Selain itu, Garam menanyakan kenapa ketua kelas mempermasalahkan dirinya yang menyiksa hewan, padahal ketua kelas sendiri menyiksa seorang manusia sambil tertawa. Yejin tentunya sangat kesal karena Garam malah membahas soal itu, dan Yejin kemudian malah berbalik sembari mengatakan singkirkan kepiting amis itu darinya. Yejin menanyakan bagaimana bisa Garam berpikir untuk membawa kepiting itu masuk ke dalam sekolah, dan tampaknya Garam sedang memikirkan sesuatu. Karena rasa penasarannya, Garam mendekatkan capit kepiting ke paha Yejin, dan seketika itu Yejin berteriak dengan sangat keras karena kepiting itu mencubitnya. Capit kepiting yang mencubit paha Yejin tentunya sangatlah kuat, bahkan membuat kulit Yejin sampai berdarah, dan Yejin sendiri hampir saja dibikin menangis. Yejin yang sangat kesal menyingkirkan capit tersebut sambil menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Apakah dia ini benar-benar sudah gila sampai menggunakan capit kepiting untuk menyerangnya? Akan tetapi, Garam malah menjelaskan pada Yejin jika cancer adalah kata yang berasal dari kata tumor, sebuah kata dalam bahasa kuno Yunani yang berarti kepiting. Alasan kenapa kepiting menjadi istilah untuk kanker adalah karena bentuk tumor yang menyebar layaknya seekor kepiting. Namun ada satu teori lagi mengatakan jika rasa sakit kanker itu sangat menyengat seperti cubit kepiting, dan menjadikannya alasan kenapa kanker berasal dari kata kepiting.
Garam mengatakan ini mengingatkannya pada seorang siswi yang mereka kenal dan alasan pasti mengapa dia memutuskan untuk melompat. Bukankah itu malah membuat dia dan kepiting ini jadi terasa cukup berhubungan? Yejin berpikir mau sampai sejauh mana wanita ini melakukannya dan apakah dia mengerti apa yang dimaksud itu barusan. Garam mengatakan mulai dari hari ini mereka akan melakukan permainan menyenangkan di mana Gaime akan bersembunyi di bawah meja selama jam pelajaran dan mencari kesempatan untuk mencubit ketua kelas. Garam menanyakan apakah ketua kelas mampu untuk mengatasi rasa sakit dicubit kepiting dan tetap fokus selama jam pelajaran. Garam mengatakan ini adalah eksperimen kamera tersembunyi untuk mencari tahu, jadi ketua kelas dan dirinya bisa menikmatinya bersama. Yejin berpikir apakah wanita ini bodoh. Tidak mungkin dia akan melakukan hal seperti itu selama kelas, karena jika dirinya melaporkannya pada guru, itu akan menjadi akhir baginya. Terlebih lagi, wali kelas memiliki hubungan pribadi dengannya melalui klub bahasa Inggris, jadi dia tidak akan berani melakukan ini terang-terangan. Yang lebih penting lagi, tampaknya kepiting itu sebentar lagi akan mati, karena kepiting itu sudah mengeluarkan busa lewat mulutnya. Yejin berpikir kalau begitu kita lihat saja apakah ini akan berjalan sesuai dengan keinginannya atau tidak. Tapi Garam sendiri tampaknya sudah sangat menantikannya. Tampaknya wali kelas saat ini tampaknya sedang disibukkan dengan mengajar kelas bahasa Inggris dengan situasi kelas yang tenang. Akan tetapi situasi yang tenang tersebut tidak dialami oleh Yejin yang dari tadi diawasi oleh Garam yang tersenyum puas. Namun tak lama, Garam mengarahkan kepitingnya untuk mencubit paha Yejin, dan itu membuat Yejin harus menahan teriakannya. Karena dirasa akan semakin menyebalkan, tampaknya Yejin akan melaporkan Garam atas kerusuhan yang dia buat. Wali kelas menanyakan apakah Yejin memiliki masalah, dan Yejin mengatakan dirinya ingin menyampaikan sesuatu. Yejin mengatakan jika Garam yang duduk di sebelahnya mengganggu dirinya dengan menyerangnya menggunakan capit kepiting hidup. Wali kelas tentunya merasa aneh dengan laporan Yejin, terlebih wajah Garam hanya menunjukkan wajah wanita tidak bersalah dengan senyuman manisnya. Tentu saja, hal itu malah membuat wali kelas merasa jika Yejin sedang bercanda dan hanya ingin mengerjai Garam. Wali kelas mengatakan cara bercanda Yejin sangatlah tidak lucu, jadi dirinya ingin agar dia kembali duduk dan fokus pada pelajarannya. Yejin yang sangat terkejut tentunya berpikir, kenapa wali kelas merasa curiga padanya dan apakah dirinya memang tidak bisa dipercaya. Yejin berpikir, apakah itu mungkin karena wali kelas tidak melihat adanya kepiting sama sekali karena Garam menyembunyikannya di bawah meja. Yejin yang sudah sangat kesal tentunya langsung menendang meja Garam untuk menunjukkan bahwa Garam sedang menyembunyikan kepitingnya. Wali kelas yang mendengar keributan tentunya menanyakan apa yang sedang mereka lakukan, dan Yejin mengatakan jika Garam sedang menyembunyikan kepiting. Yejin menanyakan apakah wali kelas masih tidak bisa melihatnya jika Garam sedang memegangi kepiting dan menyembunyikannya di bawah meja. Akan tetapi, wali kelas hanya mengatakan agar Garam segera berhenti membuat lelucon seperti ini dan tunda saja itu sampai waktu istirahat, dan Garam mengatakan baiklah. Wali kelas mengatakan apakah Yejin sudah mendengarnya sendiri, jadi sebaiknya dia kembali tenang dan duduk kembali ke kursinya. Mendengar perkataan wali kelas, hal itu tentunya membuat Yejin jadi bertanya-tanya, memangnya apa yang sudah terjadi dengan sekolah ini? Melihat wajah ketua kelas yang sudah sangat kebingungan, tentunya itu membuat Garam menjadi sangat bahagia, karena wajah ketua kelas sekarang menjadi semakin imut. Sebelumnya, wakil kepala sekolah memberikan instruksi jika dewan direksi sekolah sedang tertarik dengan Garam yang baru saja dipindahkan kemari. Karena Garam adalah seorang pembelot, mereka memberi arahan agar kehidupan sekolah Garam tidak menjadi isu sosial di luar sana. Terlebih lagi, karena baru-baru ini sekolah mendapatkan banyak bantuan dari ayah tiri Garam, mereka sudah berjanji untuk membantu Garam sebaik mungkin agar Garam bisa beradaptasi. Meskipun nantinya Garam akan membuat lelucon nakal saat pelajaran, dirinya ingin agar para guru bermurah hati padanya. Tentu saja, Yejin akhirnya menyadari jika Lee Myung-jeon sudah berhasil menguasai seluruh pengajar di sekolah ini dan membuat Garam bisa bertindak dengan bebas. Namun secara tidak sengaja, Garam mengarahkan kepiting itu ke arah Yejin hingga membuat Yejin sangat waspada dan melompat mundur. Yejin berteriak agar Garam tidak mengangkat sembarangan kepiting itu dan membuatnya harus terkena cubitannya lagi. Yejin mengatakan jika dia sampai melakukan itu, dirinya akan menghancurkan kepiting itu sampai berkeping-keping.
Garam mengatakan jika tulang luar kepiting ini sangat jauh lebih keras, jadi coba saja kalau ketua kelas bisa menghancurkannya jika dia memang mampu melakukannya. Garam mengatakan dirinya tidak akan mengganggunya lagi jika dia berhasil melakukannya, dan Yejin tampaknya sudah tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Akan tetapi, Garam tidak menerima serangan itu sama sekali, karena dia malah menghindari pukulan Yejin tersebut dan membuat kepitingnya selamat. Akan tetapi, hal itu malah membuat Garam memiliki kesempatan untuk memberikan kuncian pada Yejin menggunakan kakinya. Karena kuncian Garam sangatlah kuat, hal itu sampai membuat tulang-tulang Yejin seperti mau retak, dan Yejin sendiri berteriak kesakitan. Yejin yang hampir saja pingsan tentunya tidak bisa berkata apapun, tapi Garam menanyakan apakah pegangan kakinya ini sangatlah kuat sampai membuatnya tidak bisa bernafas. Garam menanyakan bukankah dengan posisi sekarang, dirinya bisa mencubit wajah ketua kelas sampai sepuasnya. Sambil mendekatkan capit kepiting, Garam mengatakan perawatan wajah ketua kelas akan segera datang, tapi Yejin memohon agar Garam segera berhenti. Kekuatan capit kepiting Yeonduk mencapai 10 kg, mungkin terlihat kecil karena angka tersebut tidak terlalu signifikan. Akan tetapi, hal ini seperti microwave baja dengan tekanan dari sudut yang ditekan ke bawah dan membuat tekanan berbanding terbalik dengan luar permukaan satuannya. Yang artinya, tekanan dari capit yang mencubit pipi Yejin adalah lebih dari 20 kali lipat tekanan penjepit baju, dan tentu saja hal itu membuat Yejin berteriak sangat keras. Yejin terus-terusan berteriak sangat keras sambil meminta tolong agar seseorang membantunya lepas dari wanita gila ini. Yejin menanyakan kenapa tidak ada satupun dari mereka yang datang menolongnya, dan kenapa wali kelas malah hanya berdiam diri saja dan melalaikan tugasnya. Yejin terus berteriak meminta tolong agar seseorang membantunya, tapi sepertinya wali kelas sudah mulai kesal. Waktu itu, wali kelas menanyakan apakah wakil kepala sekolah tahu orang seperti apa Garam itu. Wali kelas menanyakan apakah bapak akan mengabaikannya begitu saja, bahkan jika dia melanggar hak siswi lainnya, tapi wakil kepala sekolah mengatakan dirinya tidak pernah mengatakan untuk mengabaikannya. Wakil kepala sekolah mengatakan ketika jam pelajarannya sudah tidak bisa memungkinkan untuk dilerai, maka pisahkan saja Garam dan siswa bermasalah itu di lorong. Karena wali kelas sudah sangat kesal, dia langsung menyuruh agar Garam dan Yejin segera keluar dari kelas ini dan tidak mengganggu murid lainnya yang sedang sibuk belajar. Sekarang ini, Yejin dan Garam sedang dihukum untuk mengangkat kedua tangannya di luar kelas, tapi wajah Garam hanya menunjukkan wajahnya yang sangat bahagia. Yejin berpikir bukankah tindakan Lee Myung-jeon ini sudah sangat berlebihan, meskipun dia adalah seorang konglomerat yang banyak diperhatikan. Terlepas dari itu, sekarang dirinya malah harus menjalani hukuman dengan wanita ini setelah diperlakukan tidak adil. Yejin menanyakan kenapa Garam tidak mengangkat kedua tangannya, dan Garam mengatakan apa yang sedang ketua kelas bicarakan. Garam mengatakan dirinya sudah sangat rajin mengangkat kedua tangan Gaemi, karena Gaemi lah yang seharusnya bersalah karena sudah mencubit ketua kelas dan bukan dirinya. Selain itu, sepertinya ketua kelas ini sangatlah polos, karena dia masih repot-repot untuk mengangkat kedua tangannya ketika tidak ada seseorang yang melihatnya. Yejin berpikir apa yang sedang dirinya lakukan sekarang, dan jika dirinya bersama dengan orang ini lebih lama lagi, bisa-bisa dirinya juga ikutan ketularan anehnya. Akan tetapi, Garam masih sempat-sempatnya mencubit paha Yejin, sembari mengatakan bukankah ketua kelas seharusnya lebih berhati-hati ketika sedang masuk ke dalam kejebakannya. Garam mengatakan orang lain memang tidak akan melihatnya, tetapi karena ada dirinya bersama dengan Gaemi, bukankah ketua kelas harusnya sadar jika masih ada orang yang melihatnya? Garam mengatakan tidak menjalani hukuman dengan benar adalah tindakan yang tidak sopan, tapi kenapa ketua kelas masih melakukannya? Garam mengatakan karena guru sedang sibuk mengajar, jadi dirinya di sini akan menggantikan guru untuk menghukumnya, jadi bersiap-siaplah. Yejin tentunya mengatakan agar Garam tidak melakukannya lagi, dan bukankah semua cubitan yang dia lakukan itu sudah cukup? Yejin memohon agar Garam segera berhenti melakukannya, tapi sayangnya Garam tidak akan pernah berhenti jika dia sudah berniat melakukannya.